Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak-bapak yang berkesempatan hadir. Ini kelihatan nggak? Kalau kelihatan bisa maju. Ya, sengaja saya bikin agak jauh karena supaya bisa duduk di depan. Baik, sesuai dengan undangan, pada hari ini kita mau rapat pengurus. Ya. Kalau menurut anggaran rumah tangga sih rapat minimal tuh 1 bulan sekali minimal dilaksanakan. Namun boro-boro sebulan sekali kan. 3 bulan sekali aja kadang susah itu. Apalagi sebulan sekali. Ya, namun karena ini kewajiban, jadi kewajiban pengurus untuk selalu ada rapat karena memang ada aturan mainnya gitu. Nah, kita mencoba untuk melaksanakan aturan main walaupun tidak sebagaimana mestinya juga ya, yang harus 1 bulan sekali, kita hanya 3 bulan sekali. Ya daripada nggak sama sekali. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini kita rapat seperti yang lalu-lalu mengevaluasi pencapaian rencana kerja tahun 2024 ya. Artinya setiap bulan itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Baik perubahannya positif ya maupun perubahan negatif. Artinya ada yang tercapai, ada ya juga yang malah minus gitu ya. Nah, yang mana yang tercapai dan yang mana yang tidak tercapai, ya. Nah ini kita bahas. Ya tentunya kalau yang sudah tercapai kita pertahankan atau kita tingkatkan lagi. Tapi yang tidak tercapai, nah ini persoalan yang harus kita rembukan bersama. Kalau idenya banyak kan, jadi solusinya banyak, walaupun mungkin tidak semua solusi jadi pilihan kan gitu ya. Minimal alternatif 1, 2, 3 kita dapat ya. Dan solusi mana yang bisa kita jalankan, yang terbaik menurut kita itu yang akan kita jalankan. Mungkin solusi yang alternatif kedua bisa kita jalankan pada saat ya, jika gitu. Tapi yang pas solusi yang alternatif 1 dulu gitu ya. Baik, saya akan paparkan dulu sejauh mana inian kita ya pencapaian kita sampai bulan September. Sampai bulan September. Baik, saya nyampe mana ya? Kemarin kayaknya bawa deh. Ketinggalan. Oh, enggak. Nah, ini. Kayak ginian. Coba. Ya. Jadi enaknya saya diri Pak ya, bertatapan supaya nih kebetulan ada alatnya. Nah, tuh ada alatnya buat ini, Pak ya. Baik, ini roadmap yang udah kita sepakati Pak ya. Nggak bisa tembus ya kalau pakai ini ya. Oke, ini roadmap yang sudah kita sepakati. Ya. Sebentar Pak, ini kenapa nih? Waduh, powernya. Belum direkam ya. Ya, baik. Baik Pak, ini roadmap yang sudah kita sepakati sampai tahun 2027. Mungkin nanti di RAT pun kita tambah lagi 2028, di RT berikutnya tambah lagi 2029. Artinya peta ini menjadi histori kita ya di 2021 ini histori kita. Kita tahu bahwa koperasi kita ini berkembang apa tidak. Nah, ini dari roadmap ini. Semua di 2021 tentunya realisasi, 2002 realisasi, 2003 realisasi. Nah, 2024 masih rencana karena belum habis waktunya. Ya. Namun di bulan sampai September ini kita bisa melihat realisasinya. Ya. Baik, kalau kita lihat di sini ya di 2024 ini target anggota 71 orang. Tahun 2024 nanti Pak. Ya, akhir 2024 kita mempunyai anggota sebanyak 71 orang. Ya. Kemudian punya simpanan pokok 7.100.000.
Ya. Karena apa? Dari 71 orang kali 100.000 begitu ya. Kemudian semuanya 75 juta lebih ya, simpanan wajibnya. Karena dari apa? Dikali 25.000 kali 71. Itu hitungan matematik aja ya. Namanya rencana. Simsuknya 17,5. Kemudian laba dari usaha 9,228. Nah, kemudian SHU yang bisa dibagi 3,229 juta. Ini rencana kita. Lalu pencapaian sampai September seperti apa? Nah, kita lihat tadi anggota apa ya? Targetnya kan 71 ya. Target nih, 2024 awalnya 62 ditambah 10 jadi 71 atau 72 lah ya. Tadi salah ketik. 72 anggota. Targetnya nih. Bagaimana untuk mencapai target 72 anggota? Melakukan sosialisasi dan edukasi. Ya, ini kemarin sudah disampaikan juga ya. Minimal 2 kali dalam setahun. Mengadakan event seperti bazar dan sebagainya minimal 3 kali dalam setahun. Ini dalam rangka nambah anggota. Ya. Kemudian pasang spanduk, banner untuk mengajak warga RW 013 khususnya menjadi anggota. Ini strategi yang kita mau buat. Tapi apakah strategi ini sudah kita lakukan belum? Kemudian untuk anggota, pelatihan anggota, koperasi bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM untuk mengikutsertakan anggota dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Diskop. Nah ini tergantung undangan Pak ya. Kalau kita sering diundang dan anggota juga mau ya, pas diundang anggota ada yang mau ikut atau pengurus ada yang mau ikut, ini alhamdulillah ya menambah pengetahuan buat anggota kita. Kemudian melakukan sharing knowledge kepada anggota minimal 3 kali dalam setahun. Nah ini pengurus melakukan sharing knowledge kepada anggota. Ya, supaya anggota semakin kuat sebetulnya gitu kan. Tidak menjadi anggota tidak lama, tidak betah lah di koperasi karena apa? Ya mungkin pengetahuannya kurang. Jadi dianggap, koperasi saya jadi kayak ngutang aja deh mau koperasi. Tiap bulan ditagih. Jadi kayak utang. Jadi mindsetnya salah gitu kan. Karena apa? Mungkin pengetahuannya dia tidak bertambah lah tentang koperasi. Sehingga menganggap koperasi ini sebagai debt collector. Iya kan? Dan terungkap kan waktu acara RAT kan. Ini saya masih ingat ketua RT 3 Pak Rana. Ketua RT. Pak Rana, bukan anggota kan dia kan? Dia datang, emang RT kita undang buat RAT. Tapi dia mau bertanya, bukan pertanyaan dia ternyata. Pertanyaan warganya. Saya mau ini Pak bertanya, tapi bukan pertanyaan saya, pertanyaan warga saya. Oh, tapi warga saya anggota Bapak, anggota koperasi. Loh, kenapa nggak langsung dia aja gitu kan? Ya ternyata dia juga nggak hadir. Saya tanya namanya siapa? Nggak mau jawab dia. Pesennya nggak boleh dikasih tahu nama gitu kan. Saya bilang ya kalau gitu nggak usah nanya. Gitu kan. Dia nggak bertanggung jawab dong berarti kan. Ntar dijelasin nggak jelas. Ya, tapi karena yang lain juga pengen tahu emang apa sih kenapa tuh kan akhirnya disampaikan oleh Pak Rana ini Pak ini anggota warga saya dan anggota koperasi Bapak merasa selama menjadi anggota koperasi kayak dikejar-kejar utang. Kenapa? Ditagih-tagih simpanan wajib terus tiap bulan ditanyain tuh. 1 kan, 2 suruh belanja melulu gitu. Jadi dia merasa itu dikejar-kejar utang. Jadi kita dianggap debt collector, saya dianggap debt collector gitu kan. Jadi apa yang saya sampaikan di video kan yang saya ngomong tuh kepada anggota yang belum menyetor simpanan wajib dan belum belanja, segera laksanakan. Karena ini kewajiban kan. Tapi itu dianggap debt collector saya. Iya, akhirnya saya bilang kalau gitu Pak, sampaikan aja ke warga Bapak dan sampaikan itu anggota saya juga buru-buru keluar dari koperasi. Kenapa? Ternyata dia tersiksa. Ya kan tersiksa kalau gitu. Namanya kita jadi beban. Padahal tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, bukan menyiksa anggotanya. Nah, kalau dia merasa tersiksa, segera keluar. Makanya saya tanya itu yang hadir waktu itu RAT kan ada ibu-ibu. Ibu-ibu saya tanya sekarang, ibu-ibu tersiksa nggak masuk koperasi? Kalau tersiksa segera keluar hari ini juga, biar uangnya tadi dikembaliin. Dan pada bingung, tersiksa apaan sih? Orang gua aja kredit dapat beli HP bisa. Jadi kenapa? Menurut saya karena mindset.
pengetahuan dia tentang koperasi mungkin dia tidak dapatkan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah. Jadi tercapai 68 orang. Ini sebenarnya bulan lalu ya. Target dari 73 orang. Jadi udah 91. Nah, faktanya nih. Tadinya 68, berhenti 3 orang. Ya. Siapakah? Oh, salah, masuk nih. Nggak apa-apa, masuk aja. Ya. Siapa saja? Ini Pak Dodot, Pak Masdar, Pak Hermanto. Ya, sebelum-sebelumnya ada Bu Ade ya, Siti udah. Tuh sebelum-sebelumnya waktu kita rapat tuh dia udah keluar. Nah, yang antara rapat terakhir dengan sekarang inilah 3 orang. Ya sesuai kalau Pak Herman udah tahu lah ceritanya ya. Udah ada ketemu sama Pak ini. Saya langsung ngomong ini, udah ketemu Pak Solihin belum? Udah. Kata Pak Solihin mau keluar. Iya, saya mau ngundurin diri. Oh ya udah gitu aja. Buat mastiin doang. Ternyata kalau Pak Solihin udah ngomong, dia udah tahu. Ya alhamdulillah, artinya statusnya udah jelas. Ya. Yang repot kan anggota tapi nggak aktif, kan nggak jelas. Dia sebenarnya mau apa gitu kan? Anggota tapi nggak bayar semua. Anggota tapi nggak simpanan wajibnya nggak pernah nyetor. Tapi kalau dapet SAU, mau nggak mau kan kita hitung juga SAU-nya dia, karena dia masih ada simpanannya kan gitu. Nah itulah statusnya harus diperjelas. Ya. Nah kalau Pak Dodot, ya mungkin kondisi keuangan dia katanya ya. Alasannya kondisi keuangan. Nah, Pak Masdar, kalau alasannya sih dia kurang berkontribusi buat koperasi, akhirnya keluar. Ya itu alasan lah ya. Saya nggak tahu apa dibalik itu apalagi saya nggak tahu. Ya artinya dia merasa karena kontribusinya kurang, jadi mereka keluar. Ya. Ini terjadi tatkala disampaikanlah simpanan wajib 3 bulan terakhir yang belum. Kan disampaikan kan? 3 bulan terakhir yang belum, ini. Apalagi yang 6 bulan terakhir, ada lagi. Dan itu saya japri. Supaya apa? Supaya ngingetin. Ya. Terus yang belanja sekian bulan nggak belanja, diingetin lagi. Saya japri. Ya tentunya ada tanggapan positif dan negatif. Ya tanggapan yang positif. Langsung, Pak Rio, entar sore saya belanja. Nanti saya transfer. Positif. Artinya emang dia lupa gitu kan. Tapi ada yang negatif. Yaitu kayak dikejar-kejar debt collector. Masuk Bu. Pak mau jadi kita. Mau ada yang belanja. Ya ini resiko kalau kita rapat di kantor koperasi. Masuk. Siapa? Ada. Masuk aja. Ada di dalam. Dalam tokonya buka kok ya. Kita mau rapat aja. Oke ya, dari 68 jadi tinggal 65 orang lagi. Padahal targetnya 71. Jadi berkurang lagi nih ya. Tinggal 65. Nah, kemudian ini ya, kelihatan nih tinggal 65 orang. Yang harusnya kalau bulan September ini ya kemarin nih harusnya udah 70 orang. Malah turun jadi 65 orang. Karena keluar 3 orang. Oktober harusnya sudah 71. Nah, tapi belum ada ya. Ini tantangan buat kita. Nah, kemarin kita udah bikin action plan ya. Action plan ya. Pertama, sosialisasi dan edukasi kepada calon anggota nih biar supaya masuk minimal 2 kali setahun. Realisasinya belum juga sampai sekarang ya. Kita belum lakukan. Mengadakan event pun belum juga. Ya, bazar-bazar entah di sini entah di lapangan, pokoknya bazar lah. Ini belum kita lakukan juga. Pasang banner, spanduk. Ini pun belum juga. Padahal udah bulan tapi kita rapat tuh. Juli ya? Juli apa Agustus? Juli kali ya? Juli, Agustus, September, Oktober, Juli. Kita rapat bulan Juli ya. Ini sampai sekarang belum ada realisasi. Nah kemudian koperasi melakukan sharing knowledge pun belum juga. Jadi sejak kita rapat kemarin terakhir sampai sekarang pun ya ternyata kita omdo. Cuman ngomong doang. Ini saya ngomong doang jadinya nih. Ntar kita ngomongin lagi nih. Ya, ntar kita lihat lagi, rapat lagi, omdo doang nggak jadinya ya. Jadi kita masih omdo nih, omong doang ya. Padahal kita sudah menentukan tanggal-tanggalnya.
Kita sudah menentukan tanggal, kita sudah menentukan PIC-nya. Ternyata ya, apa yang kita ucapkan, itulah yang kita tidak lakukan ternyata. Kalau ayatnya itu, kabura maktan an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemarahan Allah, kamu cuma bisa ngomong doang, padahal kamu nggak lakukan. Jadi Allah marah nih. Ya kalau Allah marah, bisa nggak berkah kita ntar nih. Jadi yang poin 1 nih, sosialisasi. Ini kan rencana Sabtu 3 Agustus. Ya. Karena kita rapat bulan Juli kan. Nanti tanggal 3 Agustus lah kita undang nih anggota. Buat acara apa? Sosialisasi dan edukasi ya, kepada calon anggota. Ternyata sampai sekarang pun ya, tidak ada undangan sama sekali buat calon anggota. Dan ini PIC-nya ada Pak Solin, ada Pak Endang. Nah ini kolaborasinya, koordinasinya seperti apa nih? Ya. Saya kurang tahu. Tapi masih ada kesempatan. Tanggal 19 Oktober. Ya. Tanggal 19 Oktober. Nah, apakah yang tanggal 3 Agustus ini mau reschedule apa tidak? Ya silakan aja. Ya. Pokoknya targetnya kan minimal 2 kali dalam setahun. Artinya bisa saja yang 3 Agustus diundurin. Mungkin jadi November atau jadi Desember. Boleh aja. Ya. Nah, yang belum dilaksanakan 19 Oktober. Masih ada waktu ya, untuk mempersiapkan mungkin materinya. Ya. Kalau undangan mah cepet. Ya, kalau mau buat undangan cepet. Ya. Artinya kita mempersiapkan materi, kita mempersiapkan tempat, kita mempersiapkan konsumsi. Kadang kita undang calon anggota, kita kasih makan. Dan ya terutama yang mau bicara nih, ya, pematerinya juga harus sudah siap orang-orangnya. Jangan nanti pas tanggal 19 Oktober mendekati hari H, ternyata kita semua sibuk. Kadang bisa tuh tanggal 19. Ya, Pak Endang bisa nih, tanggal 19. Pas, Tentang ya tentang apa aja koperasi. Intinya tentang koperasi, bagaimana menggugah. Ini kita berhadapan dengan orang yang nggak kenal koperasi. Kita berhadapan dengan calon anggota yang nggak kenal koperasi. Berarti materinya apa? Ya itu tentang koperasi dan manfaatnya buat rakyat Indonesia, buat masyarakat. Apa sih manfaatnya? Nah, bisa aja ada 2 sesi. Satu sesi tentang pemahaman tadi koperasi secara umum ya. Kedua, baru pemahaman koperasi kita. Koperasi kita nih. Nih di RW 13 sudah ada koperasi loh. Namanya koperasi Waserba. Apa? Sudah manfaat yang diberikan sama anggotanya. Ceritain aja. Anggota udah bisa belanja, anggota. Nah. Jadi kenapa saya jadiin 2 orang? Biar yang satu cerita tentang koperasi secara global, yang satu lagi cerita tentang koperasi kita sendiri. Itu maksudnya. Ya. Siap nih. Nah, Pak Solid bisa gak nih? Tanggal 19 nih. Saya. Nah, jadi nanti tinggal switch aja. Yang mana materi buat koperasi secara umum sama koperasi buat kita itu. Koperasi kita. Nah, kemudian poin 2-nya apa nih? Poin 2 ini mengadakan event. Nah, ini mengadakan event. Harusnya tanggal 24, 25 Agustus. Nah, ternyata udah lewat juga. Ya. Masih ada kesempatan tanggal 26 sampai 27 Oktober. Tempatnya, mau di toko koperasi dulu. Ya, nggak usah di sono kejauhan. Ya. Mungkin toko koperasi seperti dulu pernah kita lakukan. Kita pasang apa namanya itu? Terpal. Ya. Kita pasang terpal. Kita adain bazar seperti dulu. Pernah. Ya. Tentunya harga-harga juga kita udah mulai diskon-diskon. Nah ini siapa PIC-nya? Ada Pak Haris, Bu Isti, Bu Marfuah. Nah ini udah koordinasi belum nih bertiga nih? Gitu ya. Udah koordinasi belum? Ya, seperti apa kira-kira ya? Ya artinya kalau emang ada barang-barang yang mau kita diskon, ya tinggal kasih tahu. Misalnya Bu Isti tahu, Pak ini diskon tidak aja, ini diskon. Nah, udah kita diskon ya, atau kita kurangi harganya supaya apa? Supaya habislah barang itu cepat habis. Dan sekaligus juga memperkenalkan kepada calon anggota ya, yang mungkin nggak tahu kalau di sini ada toko koperasi, jadi tahu. Nah ini nih Pak Haris nih, ya tanggal 26, 27 nih, bisa nggak nih kira-kira? Takutnya ntar ke mana? Ke Malang atau kemana nih? Koordinasi dulu sama masalah yang 2 ini yang susah ibu-ibunya. Iya, ya satu dulu aja nih Bu Isti aja lah yang istilahnya yang masih bisa dihubungi ya. Nah karena dua-duanya juga nggak ada di sini ya salah ya. Inilah kita harapkan ya. Jadi gini, kita ini adalah anggota koperasi. Ya betul. Tapi kita tidak hanya sekedar anggota, kita sebagai pengurus. Ya artinya
kewajiban anggota dan hak anggota, ada tuh kewajiban hak dan kewajiban anggota ada. Tapi ada juga hak dan kewajiban pengurus. Jadi kita double nih. Kita punya kewajiban sebagai anggota, iya kita jalankan. Kita juga ada kewajiban sebagai pengurus. Jadi dua gardan kita. Jadi akan berbeda effortnya dengan anggota. Baik, terus yang poin selanjutnya. Poin 5. Poin 5 apa nih? Sharing knowledge. Oh, sama lah ya. Poin 1 sama poin 5 sama. Poin 3-nya nih. Poin 3-nya pasang spanduk, banner. Targetnya mah 31 Juli. Ini udah September belum ada banner atau spanduk yang kepasang. Jadi Pak Soli ini gimana ini? Ini idenya? kalau yang benar, saya sebenarnya mengikuti kegiatan yang mau dilakukan oleh ini sekalian masa, sekalian pengumuman. Saya gitu. Kalau saya memotivasi orang dengan banner, sementara dia tidak hadir di itu kan repot juga. Sepatu-sepatu gitu, motivasi aja bisa. Cuma tapi kalau untuk nggak ada kegiatannya, maksudku digabung gitu. Sekali bikin banner tuh ada acaranya, ada motivasinya. Itu bisa. Jadi ada dua. Bikin banner saat ada acara, bikin spanduk, mau ada acara mau enggak, spanduk tempelin, kasih tahu di sini ada koperasi loh, gitu intinya. Ayo bergabung dengan koperasi. Nah, itu kan nggak perlu ada acara apa-apa. Tempelin aja di mana, misalkan kalau kita mau pintu masuk nih, pintu masuk pos RW, kan ada pagar tuh yang biasa acara maulid ditempel di situ, tempel aja situ dulu, gitu kan. Mau ada acara mau enggak, yang penting informasi bahwa oh di RW 13 ada koperasi. Kasih nomor telepon gede-gede di situ. Nomor telepon saya, nomor itu. Itu Pak. Kalau yang Bapak bikin buat event-event, ya jadi ketergantungan Bapak nanti. Saya nunggu event dulu baru saya bikin, kan gitu kan? Kalau ada event baru saya bikin, kalau nggak ya nggak saya nggak bikin. Oke, iya itu iya, tunggu event. Nah kalau yang nggak tunggu event, ya bikin aja. Ya. Berapa banyak mau? Ya Bapak punya strategi apa kira-kira? Mau taruh di satu depan, mau taruh di pos di balai RW, mau taruh di balai RW situ? Gak apa-apa numpang, terus saya ngomong Pak RW. Balai RW, satu, terus mau di mana lagi? Itu ya Pak Solin lah yang cari strategi supaya orang kalau lewat baca gitu. Di mana? Ya kalau di masjid jangan ya. Di balai RW boleh. Balai RW atau di gang masuk ya. Jadi anggaplah Bapak pengen bikin 2 spanduk ya. Ya ukurannya jangan terlalu besar-besar juga, takutnya malah kita ntar bingung naruhnya. Ukurannya ya Bapak cek kira-kira kalau dipasang di sini ukurannya berapa. Kata-katanya atau ini ya carilah Pak Soli mungkin bisa cari kata-kata yang orang jadi pengen tahu gitu kan. Kan ada kadang-kadang ya kalau kita mau jalan jangan tengok kiri. Lah ada apa emang di kiri ya gitu kan. Katanya restoran. Jangan sekali-kali berpaling. Kenapa nih maksudnya? Atau kalau ada spanduk dulu ada istilah setan-setan kan, sambal setan. Nah, artinya orang jadi pengen tahu gitu kan. Ya seperti itulah kira spanduk-spanduk yang membuat orang jadi pengen tahu. Nah kalau kita masukin telepon, ya mudah-mudahan RW 13 yang mungkin nggak gaul atau dia pulang malam terus nggak pernah tahu ada koperasi, pasti loh, emang ada koperasi? Kok ada ya? Siapa nih nomor teleponnya? Dihubungin. Itulah kira-kira seperti itu. Ya. Jadi spanduk itu tidak harus event. Ya. Tidak ada event pun bikin aja spanduk. Ya ntar pun kapan itu dicopotinnya? Ya kalau ada nyopotin, copotin aja udah. Satpol PP mau nyopotin kali ya. Udah copotin aja. Ya. Kayak di masjid nih, ya. Ada spanduk yang selalu terpasang. Dan memang saya suruh pasang terus. Apa? UPZ, unit pengumpul zakat. Nggak mau ada momen maulid kek, nggak ada momen apa kek, nggak ada acara di masjid, nggak ada acara hari besar Islam. Tempel aja UPZ. Ya. Tempel tentang zakat. Sudahkah Anda zakat? Ayo kita berzakat. Ada di masjid. Hanya di masjid, nggak taruh di pos. Di pos sudah pernah. Ya. Tapi pas ada acara maulid ya ketiban lagi. Tutup lagi. Baik, sekarang usaha toko ya. Ini aspek usaha tadi, aspek anggota. Kita punya PR ya. Yang anggota tadi kita punya PR. Ya, bahwa kita sudah kekurangan anggota. Berarti masih PR kita ya, itu pernah action plan minimal 1 orang pengurus 1 aja sebulannya. Ya alhamdulillah sudah ada, kayak Pak Haris sudah ada ya bulan kemarin istrinya 1 orang, udah berhasil. Ya.
Saya satu orang, bendahara masjid. Ya. Artinya apa? Yang terdekat sama kita aja, yang sehari-hari kita bergaul, ya kita dakwahin lah kasarnya, kita ajak. Yang dekat-dekat sama kita. Kalau yang jauh-jauh kan susah. Masa yang di Jakarta kita ajak ke operasi sini, ntar pas dia mau, dia belanja yang nganterin siapa? Yang dekat-dekat sama komunitas kita. Baik, sekarang aspek usaha.